everyone. Let me introduce myself. My name is Eni Paila. Nickname 21001. Program Study Management Study 8 Nusa Tenggara. Pengertian akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen adalah cabang akuntansi yang berfokus pada pengumpulan, analisis, dan interpretasi data keuangan dan non-keuangan yang digunakan untuk pengambilan keputusan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Hubungan manajemen dengan visi adalah kolerasi dengan strategi yang mencerminkan alasan kuat tentang keberadaan suatu perusahaan. Misi merupakan pernyataan manajemen mengenai gambaran seluruh perusahaan. Judul materi: analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif laporan keuangan perusahaan bakso. Alasan kenapa saya memilih bakso ada dua alasan. Yang pertama, memiliki banyak penggemar yang setia. Yang kedua, bahan baku yang terjangkau dan tersedia dengan cara pengolahan yang mudah. Kita masuk pada 5P. Yang pertama, produk. Produk yaitu suatu yang ditawarkan pada perusahaan, baik barang atau jasa, sehingga mampu memenuhi kegiatan dan kebutuhan pasar. Produk yang tersedia yaitu ada beberapa jenis produk seperti bakso rusuk, bakso biasa, dan bakso mercon. Yang kedua, price atau harga. Harga pada produk pada dasarnya yaitu nominal dalam bentuk rupiah yang dibayarkan oleh konsumen untuk mendapatkan barang atau jasa sesuai dengan nilai kualitas atau fungsinya. Dalam membangun sebuah usaha, tentunya kita membutuhkan modal awal, tenaga kerja. Jadi modal awal di sini sebesar 6 juta, gaji karyawan 1 orang 750.000 dengan satuan harga bakso 1 porsi 20.000. Yang ketiga, place atau tempat. Dalam hal ini, sebagai pendukung produksi dan pendukung penjualan sehingga konsumen mudah mendapatkan produk. Seorang pengusaha sebelum memproduksi barang, tentunya seorang pengusaha harus menentukan tempat untuk melaksanakan suatu kegiatan dan merencanakan tahap-tahap awal dalam proses berlangsungnya, baik dalam persiapan lokasi, dimanapun membuat bakso, tentunya kita membutuhkan modal awal dan tenaga kerja. Yang keempat, promosi. Promosi pada hakikatnya yaitu suatu bentuk komunikasi pemasaran. Komunikasi pemasaran yaitu suatu kegiatan pemasaran untuk membujuk atau mempengaruhi dan menyebarkan informasi kepada pasar sasaran. Terdapat 5 produk promosi sebagai berikut. Yang pertama, periklanan. Yang kedua, publisitas. Yang ketiga, personal selling. Personal selling adalah komunikasi langsung yang dilakukan antara penjual dan calon pelanggan dengan memperkenalkan suatu produk, dengan memberikan pemahaman produk kepada pelanggan yang tertarik untuk mencoba dan membeli. Yang keempat, promosi penjualan. Yang kelima, direktur marketing. Yang kelima, people atau sumber daya manusia. Manusia dibutuhkan untuk pengoperasian sehingga memiliki peran yang penting dalam perusahaan. Dalam produksi pembuatan bakso, tentunya kita membutuhkan karyawan untuk bekerja dalam pembuatan bakso. Di sini kita membutuhkan 2 orang karyawan. Yang pertama, Pak Faijo. Yang kedua, Lala Bumiarjo dengan gaji per bulan Rp750.000. Misi pada usaha bakso. Yang pertama, menjadikan bakso yang berkualitas. Misi, menjadikan usaha yang halal dan memberikan kualitas bagi kepuasan konsumen. Tujuan usaha bakso yang pertama, untuk meningkatkan omset penjualan dengan kondisi persaingan yang semakin ketat karena banyaknya pedagang. Yang kedua, menciptakan strategi untuk menyesuaikan dengan pertumbuhan dan lingkungan eksternal. Analisis SWOT pada usaha bakso. Analisis SWOT adalah metode analisis perencanaan strategis yang digunakan untuk memonitor dan mengevaluasi lingkungan perusahaan, baik lingkungan eksternal dan internal, untuk suatu tujuan bisnis tertentu. Tujuan dan manfaat analisis SWOT adalah membantu perusahaan mengidentifikasi faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja pertumbuhan. Melalui analisis SWOT, perusahaan dapat mengubah kelemahan menjadi kekuatan, meminimalkan kerugian, dan memahami ancaman serta peluang yang mungkin dihadapi lingkungan bisnis. Analisis SWOT pada usaha bakso. Yang pertama, strength atau kekuatan. Yang pertama, harga sangat terjangkau. Yang kedua, lokasi yang strategis hingga mudah diakses. Yang kedua, weakness atau kelemahan. Yang pertama, kurangnya tempat parkir yang luas dan aman. Yang kedua,
masih kekurangan modal untuk mengembangkan suatu usaha. Yang ketiga, opportunity atau peluang. Yang pertama, dengan mengadakan beberapa acara musik, maka hal tersebut akan lebih cepat menarik minat para konsumen. Yang kedua, sering dijadikan sebagai lokasi makan untuk muda-mudi atau acara makan keluarga. Yang keempat, threats atau ancaman. Yang pertama, harga bahan baku terus meningkat. Yang kedua, adanya pesaing yang sama dalam berbisnis. Matriks SWOT pada usaha bakso. Matriks SWOT adalah alat percocokan yang penting yang membantu para manajer mengembangkan 4 jenis strategi. Strategi yang pertama, S terhadap O, kekuatan terhadap peluang. Strategi WO atau kelemahan terhadap peluang. Strategi ST, kekuatan terhadap ancaman. Strategi yang keempat, W terhadap T, kekuatan terhadap ancaman. Matriks SWOT di sini ada 2 faktor. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal yang pertama, strength atau kekuatan. Yang pertama, harga sangat terjangkau. Yang kedua, lokasi yang strategis hingga mudah diakses. Yang kedua, weakness atau kelemahan, masih kekurangan modal untuk mengembangkan suatu usaha. Faktor internal yang kedua, opportunity. Yang pertama, dengan mengadakan beberapa acara musik, maka hal tersebut akan lebih cepat menarik minat para konsumen. Threats, banyak persaingan yang meniru konsep yang telah diterapkan. S terhadap O, yang pertama, harus meningkatkan jumlah bahan baku dengan varian bakso yang berbeda dengan cara penyajian serta tempat makan yang bersih dan nyaman. W terhadap O, yang pertama, harus menyisir biaya atau modal. Yang kedua, mencoba berinovasi dengan berbagai varian bakso dengan cara penyajian. S terhadap D, yang pertama, meningkatkan atau mengevaluasi konsep yang inovatif dengan harga yang terjangkau. W terhadap T, yang pertama, berusaha tetap mempertahankan harga. Yang kedua, terus memunculkan inovasi agar berbeda dengan para pesaing. Kita masuk pada struktur organisasi. Struktur organisasi usaha bakso adalah dalam pengorganisasian ini dapat membutuhkan 2 orang karyawan yang terdiri dari atasan dan karyawannya. Karyawan yang tergolong dalam pembuatan bakso ada 2 orang karyawan. Yang pertama, Pak Faijo sebagai penggiling daging. Yang kedua, Ahmad sebagai memasak bakso dan Lala Bumiarjo sebagai memasak bakso. Strategi dan program kerja pada usaha bakso. Strategi yang pertama, harus meningkatkan jumlah bahan baku dengan varian bakso yang berbeda dengan cara penyajian serta tempat makan yang bersih dan nyaman. Program kerja yang pertama, memproduksi bakso dengan memilih bahan baku dan alat bantu yang berkualitas dengan mutu seperti daging sapi, tepung tapioka, mesin percetakan yang modern. Sasaran dan target masyarakat. Strategi yang kedua, meningkatkan atau mengevaluasi konsep yang inovatif dan harga yang sangat terjangkau. Program kerja yang kedua, membangun komunikasi pemasaran yang efektif dan memahami tipe-tipe pelanggan seperti pelanggan potensial, pelanggan loyal dan setia. Sasaran dan target pelajar dan mahasiswa. Strategi yang ketiga, harus menelisik biaya atau modal. Yang kedua, mencoba berinovasi dengan beragam varian bakso dengan cara penyajian. Program kerja usaha bakso yang ketiga. Yang pertama, harus menelisik biaya atau modal. Yang kedua, mencoba berinovasi dengan berbagai varian bakso dengan cara penyajian. Sasaran dan target masyarakat. Strategi yang keempat, berusaha tetap mempertahankan harga, memunculkan inovasi agar berbeda dengan para pesaing. Program kerja yang keempat, meningkatkan kualitas usaha bakso, sasaran dan target masyarakat atau konsumen. Kelayakan biaya transaksi. Yang pertama, pada tanggal 1 Januari, Nyonya Lala Bumiarjo menyetor uang kas ke dalam perusahaan bakso sebagai modal awal sebesar 6 juta. Yang kedua, pada tanggal 15 Januari dibeli peralatan sebesar 3.500.000. Tanggal 20 Januari, Nyonya Lala Bumiarjo menerima pendapatan jasa sebesar 5 juta. Pada tanggal 25 Januari, Lala Bumiarjo membeli bahan baku sebesar 1.500.000. Pada tanggal 30 Januari, Nyonya Lala Bumiarjo membayar beban listrik dan telepon sebesar 1 juta. Pada tanggal 31 Januari, Nyonya Lala Bumiarjo membayar gaji karyawan sebesar Rp750.000.
Kita masuk pada jurnal umum. Jurnal umum adalah fungsi mencatat transaksi dalam jurnal umum adalah memudahkan akuntan saat mau membuat buku besar, jadi akuntan tidak memasukkan nama akun ke dalam buku besar. Jurnal umum Nyonya Lala Bumiarjo per Januari 2022. Pada tanggal 1 Januari, akun kas debit 6 juta, modal awal kredit 6 juta. Pada tanggal 15 Januari, akun peralatan debit 3.500.000, kas kredit 2.500.000. Pada tanggal 20 Januari, akun pendapatan jasa debit 5 juta, kas kredit 5 juta. Pada tanggal 25 Januari, akun membeli bahan baku debit 1.500.000, kas kredit 3.500.000. Pada tanggal 30 Januari, membeli listrik dan telepon debit 1 juta, kas kredit 2.500.000. Pada tanggal 31 Januari, bayar gaji karyawan debit 750.000, kas kredit 1.750.000. Buku besar. Buku besar adalah memindahkan transaksi yang dicatat ke dalam jurnal dalam masing-masing akun yang terpengaruhi dalam buku besar. Misalnya, pada tahap sebelumnya terdapat transaksi tentang modal dan kas, maka semua transaksi modal dipindahkan ke akun modal di buku besar sesuai dengan tanggal kejadian transaksi. Buku besar perusahaan bakso Nyonya Lala Bumiarjo per Januari 2022. Kas, pada tanggal 1 Januari, keterangan modal awal debit 6 juta, saldo debit 6 juta. Pada tanggal 15 Januari, keterangan peralatan kredit 5 juta, saldo debit 2.500.000 rupiah. Pada tanggal 20 Januari, pendapatan jasa debit 5 juta, saldo debit 7.500.000 rupiah. Pada tanggal 25 Januari, keterangan bahan baku kredit 1.500.000, saldo debit 6 juta. Pada tanggal 30 Januari, beban listrik dan telepon kredit 1 juta, saldo debit 5 juta rupiah. Pada tanggal 31 Januari, beban gaji kredit 750.000, saldo debit 4.250.000 rupiah. Neraca saldo. Neraca saldo adalah sebuah tabel laporan yang berfungsi untuk menampilkan gambaran neraca saldo yang ada pada buku besar masing-masing akun atau perkiraan akun. Neraca saldo Nyonya Lala Bumiarjo per Januari 2022. Keterangan kas debit 4.250.000, peralatan debit 3.500.000, pendapatan kredit 5 juta, modal awal kredit 6 juta, bahan baku debit 1.500.000, beban listrik dan telepon debit 1 juta, beban gaji debit 750.000. Jadi total debit 11 juta rupiah, total kredit 11 juta rupiah. Laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan sehingga menghasilkan laba bersih. Pendapatan jasa 5 juta, beban ada 3. Yang pertama, bahan baku 1.500.000, beban listrik dan telepon 1 juta, beban gaji 750.000, total 3.250.000. 5 juta dikurangi dengan 3.250.000 sama dengan 1.750.000. Laporan neraca. Laporan neraca adalah suatu laporan keuangan yang di dalamnya terdapat beberapa informasi mengenai akun-akun aktiva, serta hal-hal yang menjadi kewajiban perusahaan dalam suatu periode. Laporan neraca Nyonya Lala Bumiarjo per Januari 2022. Aktiva ada 3. Yang pertama, aktiva lancar, kas 5 juta, perlengkapan 3.500.000 sama dengan 8.500.000 rupiah. Total aktiva lancar 8.500.000 rupiah, jadi modal awal 8.500.000 rupiah. Laporan arus kas. Laporan arus kas adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan aliran masuknya keluar uang perusahaan. Dalam artinya, sempit laporan arus kas artinya sebuah laporan keuangan yang menyajikan kas masuk dan kas keluar dalam suatu perusahaan.
Laporan arus kas Nyonya Lale Bumiarjo per 2022. Kas masuk modal awal 6 juta, pendapatan jasa 5 juta, total kas masuk 11 juta. Kas keluar beli peralatan 3.500.000, bahan baku 1.500.000, beban listrik dan telepon 1 juta, beban gaji 750 sama dengan 6.500.000 rupiah. Jadi total kas 4.250.000 rupiah. Jenis biaya ada 4. Yang pertama, biaya tetap, tenaga kerja 2 orang 1 juta. Biaya variabel, biaya alat produksi yang pertama, mesin penggiling daging 1 juta, kompor 132.000, food freezer 340.000, jadi total 1.472.000. Yang ketiga, biaya variabel. Biaya bahan baku yang pertama, daging sapi 5 kilo 450.000, tepung tapioka 5 bungkus 90.000, mie putih tambah mie soto 1 dos 157.000, air 200.000, jadi total 697.000 rupiah. Yang keempat, biaya semi variabel. Biaya listrik 150.000, total P 809.666 rupiah, total T 1 juta, jadi total keseluruhan 3.309.666 rupiah. Impas sama dengan pendapatan sama dengan pengeluaran, harga jual sama dengan total cost bagi dengan volume jual kali dengan waktu sama dengan 3.309.666 rupiah bagi dengan 697 per jam. Harga jual biaya produksi sama dengan 478, pendapatan 478 kali dengan 697 sama dengan 3.309.666 rupiah. Harga jual perusahaan atau per unit sebesar 20.000. Pendapatan harga jual kali dengan volume jual kali dengan waktu sama dengan 20.000 kali dengan 697 unit sama dengan 13.940.000. Jadi laba 13.940.000 kurangi dengan 3.309.666 rupiah sama dengan 10.634.334. Rekomendasi: jika perusahaan mengalami kendala dalam persaingan harga, maka perusahaan bisa menurunkan harga dengan target untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan mendapatkan pelanggan yang tetap dengan tujuan agar kegiatan produksi tidak terkendala.